kan cuma begitu doang. Kok repot amat ya? Orang buat VT itu jawaban dari pertanyaan netizen. Sudah bertahun-tahun, publik mengikuti kisah rumah tangga Ari Kriting dan Indah Permatasari yang terus diwarnai dengan satu nama, Nursyah, Ibunda Indah. Perseteruan ini bukan baru kemarin muncul, tapi sudah dimulai bahkan sejak awal hubungan mereka. Hingga kini, meski Ari dan Indah telah dikaruniai buah hati, bayangan konflik dengan sang ibu masih terus menghantui. Sebelumnya, Nursyah sempat kembali jadi sorotan usai menyentuh soal harta dan kehidupan rumah tangga anak serta menantunya. Dalam pernyataannya yang beredar di media sosial, ia dengan nada kecewa menyinggung soal materi, menyebut bahwa rumahnya masih nyicil, mobilnya juga bekas. Ungkapan itu sontak memicu perdebatan publik. Banyak yang menilai Nursyah kembali menyindir Ari dan Indah, sementara sebagian lainnya merasa itu hanyalah luapan emosi seorang ibu yang belum bisa berdamai dengan pilihan anaknya. Dan kini, seolah belum usai, nama Nursyah kembali ramai diperbincangkan setelah sebuah video berdurasi hampir 2 menit tersebar luas. Dalam video itu, Nursyah tampak sedang berada di luar ruangan, kemungkinan di teras rumah, berbicara dengan nada tinggi dan ekspresif. Ia tampak ingin meluruskan sesuatu, menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pihak yang memulai konflik, melainkan hanya menanggapi serangan yang datang. Dengan nada kesal, ia membuka dengan cerita tentang siaran langsung yang ia lakukan di TikTok. Menurutnya, dalam sesi live itu, banyak orang masuk dan menghina dirinya. "Dihina, dibuka aibku," ucapnya dengan ekspresi kecewa. Ia menegaskan bahwa selama ini dirinya hanya menjawab pertanyaan netizen, bukan bermaksud untuk membuka aib siapapun. Namun ucapannya kerap dipotong, digabung, dan dipelintir hingga menimbulkan kesalahpahaman baru. "Ada yang tanya, saya jawab. Bukan saya yang duluan. Ndak maulah saya duluan. Rugi," katanya tegas. Nada suaranya meninggi, tapi di balik itu terselip rasa lelah dan sedih, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya hanya ingin didengar, bukan dijadikan bahan gunjingan. Namun ada satu kalimat yang kemudian membuat warganet terhenyak. Dengan nada sinis, Nursyah mengatakan, "Belilah orang tuanya, belilah, kan bisa beli sekarang." Pernyataan itu langsung ramai diperbincangkan. Sebagian menilai itu adalah sindiran tajam terhadap pihak tertentu, mungkin ditujukan kepada sang anak dan menantu yang dinilai kurang memberi perhatian atau dukungan. Menjelang akhir video, Nursyah menegaskan lagi bahwa dirinya tidak sedang menghina siapapun. Namun kalimat-kalimat terakhirnya justru semakin memperlihatkan amarah yang mendalam. Dengan gestur tegas dan tatapan tajam ke arah kamera, ia berkata lantang, "Apa? Mau apa? Kau kira saya takut? Tidak. Mau kau lihat sebelah mata, 2 matamu pun tidak kau lihat itu mata-mata kau. Camkan tuh." Ungkapan itu mencerminkan amarah, harga diri, dan mungkin juga rasa sakit hati seorang ibu yang merasa tersisih. Video ini pun langsung menyebar di media sosial dan memantik perdebatan baru. Sebagian publik menilai Nursyah terlalu keras. Namun tak sedikit pula yang menaruh empati, melihatnya sebagai sosok ibu yang belum berdamai dengan kenyataan bahwa anaknya telah memilih jalan hidup sendiri. Sampai saat ini belum ada tanggapan langsung dari Ari Kriting maupun Indah Permatasari. Keduanya tampak memilih diam dan fokus pada kehidupan rumah tangga mereka yang kini sudah dikaruniai anak. Namun satu hal yang pasti, kisah antara Nursyah, Indah, dan Ari ini menjadi potret nyata bahwa hubungan keluarga bisa sangat kompleks, terutama ketika luka batin dibawa ke ruang publik dan jadi bahan perbincangan banyak orang. Idih, kan cuma begitu doang. Kok repot amat ya? Orang buat VT itu jawaban dari pertanyaan netizen, disangkut pautkan dengan ono. Jadi kalau saya dikasih pertanyaan, jadi saya jawablah sesuai dengan pertanyaan. Tapi sekarang karena saya habis mengaji, habis sholat, saya janji tadi subuh saya sambung
ya, yang ku cerita saudara saya yang laki-laki satu-satunya dari 8 bersaudara tadi, ya. Saya sambung karena saya janji dengan netizen yang baik hati. Kalau yang tidak baik hati, di skip aja, kok repot amat sih. Ngapain? Aduh Tuhan, kalian ini ya, di skip atau di blok, kan begitu. Supaya tidak lihat fiti-fiti saya. Karena saya ini cari uang di TikTok biar saya bisa beli Al-Quran, beli sajadah, beli roti, beli beras, beli minyak. Biar aku kasih orang yang bisa ku kasih gitu. Saya sambung ya. Ini cerita adik saya. Adik saya laki-laki ini, kan saya pernah, jangan tidak percaya yang namanya sihir itu nyata, ya. Jangan tidak percaya sihir itu nyata. Itu kan santet itu nyata. Nabi aja disihir selama 6 bulan, coba. Apalagi kita manusia biasa begini. Nabi Muhammad disihir sama temannya sendiri. Apalagi tetangga, apalagi ini, apalagi ono, apalagi orang yang iri dengki. Catat itu. Jadi ndak usah kombainkan ke sana kemari. Saya ini nyata. Coba cek Mampuriyai 1001 kejadian yang di Mampuriyai itu. Jadi ini yang dialami sama adik kandung saya. Yang saya cerita Viti yang tadi subuh, yang saya pakai mukena yang warna putih, ini kan warna krem, beda warna krem, ha? Jadi saya cerita lagi, saya kasih tahu anak gadisnya itu yang sarjana, saya kasih tahu, tolong anakmu itu dimandi kepada orang kiai, ke ustadz, ke apalah gituan, karena tidak bagus kulihat gitu. Nah, saya kan mata saya yang lihat, bukan mata mata kalian, mata saya. Singkat cerita, yang penting saya sudah kasih tahu adikku, karena kelihatan itu kemanakan saya yang sarjana sekarang sudah kerja, ini belum kerja dulu. Saya kasih tahu tahun kemarin, saya kasih tahu, saya bilang ada yang salah sama anakmu itu di badannya, suruh mandi kepada Pak Kiai lah, Pak Ustaz lah, apalah gituan, bukan di dukun. Saya suruh, ya barangkali antara percaya dengan tidak percaya, kan saudara saya yaitu yang sakit, yang telepon saya tahun kemarin. Akhirnya barusan Idul Adha datang di sini jual sapi, dia kasih tahu, dia telepon dulu saya sebelum datang Idul Adha. Saya ada orang kasih tahu, kata saudara saya ini saya habis sholat ini, saya mengaji, tidak bohong. Ada orang yang bisa lihat itu, anakku itu gadis sarjana. Itu gadis itu kalau dia suka dengan laki-laki itu tidak suka. Itu kalau dia suka sama laki-laki itu tidak suka. Kalau laki-laki suka, dia tidak suka. Itu yang saya lihat, yang dia alamin. Jadi saya lihat anaknya itu ada yang aneh di badannya. Akhirnya saya tahun kemarin tuh saya ngomong, jangan tidak percaya kalian kalau sudah rasa baru. Berna ya, ibu DJ Kompur itu nama saya Nursa itu cahaya. Jadi langsung dia bilang, say, ada orang yang lihat itu anakku, dia bilang begitu. Siapa yang lihat? Itu sana begitu. Sekarang sudah aku kasih mandi, dia bilang begitu. Akhirnya kan dia percaya dengan omongan yang kedua itu. Ya, omongan saya dulu dia tidak percaya, bukan tidak percaya, barang nanti aja kali ya. Akhirnya dia lakukan, dia kasih mandi anaknya. Akhirnya singkat cerita, melamar ke kantor BRI, kantor apalagi itu papi, apalagi Pegadaian, apalah di Bima itu, mau mendekati lolos, itu tidak lolos lagi, orang lain yang diambil. Akhirnya dikasih mandi sesudah itu. Sekarang apa yang terjadi? Dia sudah kerja di Pegadaian. Ini dicoba 6 bulan coba. Tanpa diembel-embel lah. Karena cita-citanya kerja di bank, barangkali itu sebagai pengantar aja barangkali, walau alam ya, karena dia sudah kerja sekarang sudah berapa bulan ini. Adikku bilang terima kasih. Baru dia nyadar kalau sudah dikasih tahu sama orang. Sekarang anaknya itu sudah bersih dari jin dan syaiton.
apakah kiriman dari tetangganya ke apalah nggak usah di ini, yang penting kan saya yang lihat, saya yang tahu. Jadi singkat cerita itulah adik saya. Orang iri dengki itu banyak. Orang yang beli kulkas dia kedinginan, orang beli mobil dia masuk ambulan, orang lagi apalagi Pak orang lagi apa namanya, orang beli kipas angin dia keblenger. Jadi itu ada orang iri dengki. Saking iri dengkinya itu dengan jalan yang halus. Jangan tidak percaya. Ini satu kejadian tetangga saya di Makassar. Saya tidak usah sebut nama, ini saya habis sholat. Ya, dulu sakitnya itu apa, stres berat. Pokoknya habislah uang itu pergi rumah sakit. Apalagi apa, Pi? Sakit. Gitu ceritanya. Sakit apa lagi? Hah? Saraf. Pokoknya habis dokter ahli yang di Makassar itu sudah ditemuin. Saya bilang sama dia, jangan dibawa ke dokter, habis uangmu itu. Saya bilang gitu. Tapi karena omongan saya barangkali lebih tidak dia percaya, lebih bagus itu dia beli obat di dokter ke sana kemari. Semua obat yang di Makassar itu, obat saraf itu dimakan sama dia. Yang murah, yang mahal dibeli sama dia. Apa ya? Karena dia itu bukan tidak percaya dan percaya. Memang dia tidak percaya adanya tukang sihir. Akhirnya apa yang terjadi, kakak? Habis uangnya beli obat. Sampai badannya kurus kering, matanya melotot. Itu yang terjadi. Anak-anaknya gatal semua. Anak-anaknya itu gatal-gatal itu kayak naudzubillah min dzalik. Itu sihir itu nyata. Tetangga saya di Makassar. Demi Allah, dia telepon sama saya. Kan saya mamanya kembar. Alhamdulillah, saya sehat sekarang. Ada ustadz yang kasih keluar buhul di rumahku katanya. Alhamdulillah, saya bilang begitu. Tuh, dia telepon saya coba. Sudah dikasih keluar sama ustadz. Ada buhul di rumah saya katanya. Anaknya tuh pada gatal semua coba. Dia berapa tahun nih Pak ya sakitnya itu, sampai rumahnya. Itulah sihir itu nyata tapi tidak kelihatan. Mau percaya tidak percaya itu urusan kalian. Memang begitu kalau kerjanya jin dan syaiton. Tidak mampu dengan halus, tidak mampu dengan secara terang-terangan, secara halus dia pakai. Apalagi itu yang DM saya. Yang DM saya itu terang-terangan dia kata-katai semua kotoran di muka bumi itu. Tapi karena dia tidak mampu dengan cara mulutnya secara halus tengah malam. Bye. Bye.